Setelah nonton video ini mungkin kalian nggak perlu beli monitor komputer baru ya. Karena dalam video ini akan saya ajarkan cara memaksimalkan performa dari monitor kalian. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, jadi dalam video ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara memaksimalkan monitor PC yang kalian punya saat ini. Mungkin monitor PC kalian masih 60 Hz gitu ya, atau kalian sudah beli monitor yang 144 Hz tapi kalian nggak tahu sebenarnya itu berjalan di 144 Hz atau enggak sih. Jadi dalam video ini akan saya bahas semua dari tips-tipsnya hingga overclock monitor PC kalian. Yaudah, langsung aja yuk kita simak videonya. Jadi langkah pertamanya adalah kalian harus tahu dulu spesifikasi dari monitor kalian masing-masing ya. Di sini saya menggunakan Core i27E 3Q yang kemarin sudah kita unboxing dan review juga. Jadi di sini monitor yang saya gunakan itu spesifikasinya QHD atau 2K ya. Kemudian untuk refresh rate-nya maksimal di 170 Hz dan harus kalian catat di sini yaitu untuk port HDMI-nya itu support 170 Hz tapi dia bukan 2K, hanya 1080 pixel. Kemudian kalau kalian paksakan di 1440 pixel atau 2K itu refresh rate-nya mentok di 144 Hz. Kenapa ini terjadi nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi di sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalian harus menggunakan kabel DP atau DisplayPort karena bisa sampai maksimal 170 Hz dengan displaynya 2K. Kemudian kalian pastikan dulu jenis monitor kalian ya. Jadi buka buku manualnya. Jadi contohnya nanti ada seperti ini. Di sini ada HDMI, portnya itu versinya 1.4. Jadi untuk versi HDMI-nya semuanya 1.4 contohnya ya. Kemudian untuk jenis yang DisplayPort di sini versinya adalah 1.2. Oke, jadi pastikan nanti kalian beli kabel yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi pada monitornya. Oke, sekarang kita lanjut jenis kabelnya ya. Di sini adalah jenis kabel yang paling standar HDMI versi 1.4 dimana speednya itu maksimal hanya 10,2 Gbps. Jadi untuk kabel HDMI ini maksimalnya adalah di 1080 pixel tapi hanya 120 Hz, itu pun up to. Kalau misalkan ternyata kualitas kabelnya lebih rendah dari ini ya otomatis dia nggak akan bisa berjalan di 120 Hz. Jadi tergantung dari kualitas kabelnya juga ya. Jadi di sini sudah jelas ya untuk kabel HDMI-nya itu membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa pakai HDMI yang 1.4 karena di sini kebutuhannya 170 Hz ya. Kemudian kita naik ke HDMI yang 2.0. Jadi di sini untuk transmisinya itu up to 18 Gbps. Jadi ini untuk spesifikasinya memang lebih tinggi semua. Makanya ini bisa sanggup untuk mengangkat 170 Hz pada Full HD. Kemudian untuk yang 2K-nya sanggup hingga 144 Hz. Dan yang terakhir adalah tipe kabel HDMI 2.1 yang saat ini mungkin paling tinggi yang dijual di market ya. Untuk harganya ya pasti di atasnya. Untuk fiturnya ini sanggup hingga 8K 60 Hz. Untuk yang 4K-nya sanggup hingga 120 Hz. Untuk HDMI 2.0 itu hanya sanggup sampai 4K 60 Hz. Jadi pastikan ya kalian tidak salah beli kabelnya. Oke, selanjutnya jenis yang DisplayPort yang lebih tinggi ya untuk bawa bandwidth-nya. Untuk DisplayPort saat ini tipenya adalah 1.4 ya. Di sini sanggup hingga 8K 60 Hz juga. Jadi untuk transmisinya 30,4 Gbps. Jadi ini 1.4. Kalau misalkan kalian punya TV Core i yang maksimal DP-nya 1.2 jadinya agak mubazir juga beli yang 1.4 karena ini spesifikasinya lebih rendah. Tapi ini yang saya jadikan contoh bukan Core i dari tipe yang saya gunakan ya. Untuk yang saya gunakan ini support hingga 170 Hz. Jadi yang tadi itu mungkin hanya 144 Hz di monitor 2K. Jadi punya saya lebih tinggi. Makanya di sini butuh kabel DP yang 1.4 untuk punya saya pribadi. Dan versi yang paling tinggi dari kabel DP adalah 2.0 untuk saat ini ya. Dia sanggup membawa bandwidth hingga 40 Gbps. Sehingga dia mampu menangani refresh rate hingga 240 Hz atau 10K di 30 Hz. Setelah memahami spesifikasi monitor dan jenis kabel yang kalian gunakan, sekarang kalian pastiin juga bagi sobat yang masih pakai internal grafik seperti AMD Ryzen atau Intel, kalian harus cek di onboard grafiknya ya di spesifikasi motherboard kalian. Jangan sampai mubazir juga nanti belinya. Jadi di sini tertera ya untuk kabel HDMI yang support di motherboard saya itu adalah HDMI tipe 2.0. Berarti kalau saya mau beli untuk kabelnya, jadi saya pilih kabel HDMI yang 2.0. Di sini nggak support DP ya atau DisplayPort.
DisplayPort, jadi kita nggak perlu beli kabel itu. Kemudian bagi sobat yang pakai GPU atau VGA, di sini saya menggunakan GPU RTX 3060 Ti ya. Untuk outputnya itu support hingga DisplayPort 1.4A. Artinya kalau saya beli DisplayPort yang versi 2, ya jadinya mubazir aja, nggak kepake karena speed maksimalnya ada di 1.4. Kemudian untuk kabel HDMI-nya ini support hingga 2.1. Jadi kalau kita mau beli kabel HDMI sudah tahu ya kabel apa yang ingin dibeli, tapi disesuaikan lagi dengan monitor yang kita punya. Dan bagi sobat yang menggunakan VGA Radeon silahkan dicek juga ya spesifikasinya. Oke, sekarang saatnya kita praktek. Jadi bagi sobat yang pakai internal graphics seperti AMD Ryzen dan Intel gitu ya, tenang aja, saya berikan panduannya juga. Jadi di sini di search-nya sobat tulis aja display setting. Kemudian tampil seperti ini, saya menggunakan Windows 11, Windows 10 juga bisa kok. Oke, pilih yang advanced display. Jadi kalau kalian beli monitor baru atau baru ngerakit komputer atau bahkan sudah lama pakai monitornya tapi nggak paham, biasanya akan mentok di 60 Hz karena ini defaultnya. Nah, setelah diklik kalian bisa lihat ya, ini bisa sampai 170 Hz berdasarkan spesifikasi dari monitor yang saya gunakan. Jadi ini adalah bawaan profil defaultnya ya. Selain menggantinya di sini, sobat juga bisa mengganti di display adapter properties. Nah, di sini lebih lengkap lagi. Kalian bisa cek list all modelnya. Di sini ada berbagai hertz dan ukuran layar monitornya atau pixelnya. Terus bisa juga pilih di tab monitor ini dan kalian klik di screen refresh rate. Nah, ini bisa pilih yang tertinggi aja. Makanya kalian sayang kadang beli monitor yang 144 Hz, settingannya masih default 60 Hz gitu. Jadi sayang aja ya. Kemudian di sini kita klik apply. Oke, setelah diklik seperti ini silahkan tunggu beberapa saat ya sampai dia muncul lagi. Nah, ini sudah muncul. Kalau misalkan nggak ada kendala berarti keep change. Artinya sekarang monitor kita sudah berjalan di 170 Hz. Makanya nih gerakan mouse-nya lebih halus, tidak seperti tadi yang patah-patah. Kita lanjut bagi sobat yang menggunakan GPU Nvidia ya. Jadi Nvidia Control Panel silahkan dibuka, di search aja biar cepet. Jadi di sini biasanya kan tampilannya seperti ini ya. Kita pilih yang Change Resolution. Di sini sengaja saya siapkan dua macam display ya. Jadi ini yang menggunakan DisplayPort dan ini menggunakan HDMI karena memang di monitor LG saya hanya ada HDMI saja. Untuk software Nvidia itu dari dulu mengalami bugs ya. Jadi ada bugsnya di mana kalau kalian pakai kabel HDMI ini terbacanya TV, HD TV ya. Jadi bukan monitor. Beda dengan yang pakai DisplayPort, di sini tertulis PC display. Harusnya ini juga PC display karena sama-sama monitor. Tapi tenang aja, pengguna AMD nggak ada bugs masalah ini. Ini hanya ada di Nvidia dari dulu sampai sekarang. Oke, perbedaannya apa sih? Jadi HDMI terbaca HD TV dia akan berjalan natif di sini nih. Nah, refresh rate-nya mentok di 60 Hz. Nah, makanya bagi kalian yang pakai HDMI terus pakai graphic card Nvidia nggak nyeting ini ya percuma, refresh rate kalian mentok di 60 Hz. Terus gimana caranya? Jadi cara settingnya itu kalian tinggal scroll aja ke bawah, pilih yang PC. Terus refresh rate-nya ini otomatis 75, nggak ada pilihan lain. Jadi sesuai dengan spesifikasi monitor kalian. Kalau sudah diklik oke, maka monitornya akan kedip seperti ini. Kalau muncul tulisan itu pilih yes aja. Kalau misalkan monitornya muncul gambar itu berarti normal ya. Artinya sudah menggunakan spesifikasi maksimal dari monitor PC kalian. Oke, untuk monitor LG-nya saya copot dulu ya, karena nanti dia nggak bisa maksimal bandwidth-nya kalau misalkan berjalan di dua monitor yang beda refresh rate-nya. Oke, pertama yang pasti kita naikin dulu ke maksimalnya ke 170 Hz. Dia akan mati seperti ini, kemudian nyala lagi, kita tinggal pilih yes aja. Berarti artinya semua berjalan dengan normal. Selanjutnya kita pilih yang customize. Oh iya, tambahan ya, di sini kalian bisa pakai use Nvidia color setting. Ini warnanya lebih akurat daripada bawaan Windows. Kita lanjut ke customize. Di sini sebenarnya ada banyak pilihan tapi nggak ada yang sesuai dengan pilihan saya. Kita bisa create custom resolution. Jadi di sini untuk naikin refresh rate-nya, kalian tinggal tambahin aja satu-satu. Contohnya ya, naikin nih 171, kita tes. Kalau misalkan gelap terus nyala lagi seperti ini, artinya ini bisa dijalankan. Oke, untuk yang ini nggak saya save dulu ya. Kalian nggak apa-apa langsung di save juga boleh. Terus kemudian refresh rate-nya naikin lagi nih ke 172. Kita jalankan tes lagi.
Oke, masih nyala. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau save, tinggal pilih save di sini ya. Yes, ini otomatis kalian akan punya simpanan save di sini ya. Jadi datanya sudah tercatat dan ini sudah berjalan di 172 Hz. Tapi kalau kalian mau naikin lagi, ya udah, tinggal digeser lagi lebih tinggi, misalkan ke 180 Hz contoh ya. Oke, kita tes dan hasilnya ternyata nggak bisa nyala. Seperti ini gelap, artinya nggak support. Jadi nggak supportnya itu bisa dari monitornya memang nggak support. Biasanya ada tulisan off out range di sini ya. Kalau punya saya di Koroi tulisannya hanya no signal. Dan juga kabel DP saya karena memang bonus itu masih versi rendah gitu ya, bukan versi yang tinggi yang sanggup bisa sampai 180 Hz di monitor 2K ini gitu. Oke, jadi di sini tadi kita dapat maksimalnya adalah di 172 ya, yang memang mampu disupport oleh kabel dan monitornya. Oke, sekarang kita mau buat custom lagi di sini ya. Kita create lagi. Ininya kita turunin, kita coba ke 60 Hz aja gitu ya, karena kan kabelnya itu biasanya support sampai 60 Hz untuk resolusi 4K. Jadi kita coba menjadi 4K layarnya. Jadi di sini saya coba ganti monitor saya dengan 4K. Padahal ini masih 2K ya defaultnya. Ini sudah kita ganti semua dari horizontal dan vertikalnya. Untuk refresh rate-nya saya ganti 60 Hz aja karena memang spesifikasi dari kabel DisplayPort saya itu nggak support sampai lebih dari ini gitu ya. Oke, kalau sudah kita jalankan tes. Dan ternyata monitor saya sanggup ya di 60 Hz 4K. Jadi tulisannya benar-benar kecil-kecil banget. Kalau di mata saya sebenarnya masih kelihatan tapi kurang nyaman karena memang kan monitornya 27 inch kecil ya. Kecuali kalau monitor saya 32 inch ke atas gitu mungkin. Jadi masih bisa dibaca dengan jelas. Oke, bagi sobat pengguna AMD silahkan buka AMD Radeon softwarenya ya. Jadi langsung aja di sini pilih setting. Kemudian sobat pilih tab display di atas sebelah kiri. Kemudian sobat pilih sebelah kanan. Di sini ada create new ya. Jadi pilih custom resolution dan create new. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini sobat juga bisa mengganti resolusi dari monitor kalian dan juga refresh rate-nya. Jadi di sini kalau kita mau overclock refresh rate-nya, kalian tinggal ganti pada bagian refresh rate. Kalau sudah diganti, kalian tinggal pilih create ya, yang bagian kanan bawah. Maka custom resolution-nya akan tersimpan di bagian bawah sini. Terus langkah selanjutnya sobat tinggal masuk lagi ke settingan Windows yang tadi dan di sini ada refresh rate yang kalian buat. Jadi itu tadi percobaan tes kita kali ini dan jangan lupa kalian sambil praktekkan juga di tempat kalian ya. Oke, jadi itu tadi video panduannya. Di sini saya mohon bantuan kalian juga nih untuk share hasil dari overclock atau memaksimalkan monitor PC kalian. Jadi kalian tulis nama monitornya apa, terus kalian share juga naik refresh rate-nya dari berapa ke berapa. Mungkin nanti bisa jadi patokan bagi sobat yang lain nih mau overclock monitornya, bisa langsung cek kolom komentar. Jadi kira-kira bisa naik sampai berapa sih? Yaudah, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat VCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.